أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Sadaqallahul azim. Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 42. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minad dzalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa hadir kembali untuk berdakwah bersama-sama. Senantiasa kita berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkasih sayangi kita, keluarga besar kita, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin.
Marilah kita perhatikan surat Al-Anfal ayat 42. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan rahmat-Nya kepada kaum muslimin ketika terjadi perang Badar. Kaum muslimin menempati tempat yang sangat strategis, sangat memungkinkan untuk memperoleh kemenangan, yaitu memilih tempat yang berada di pinggir lembah dekat Madinah. Sedang kaum musyrikin berada di ujung lembah yang jauh dari kafilah unta yang membawa barang dagangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan di tepi pantai. Kira-kira 5 mil dari Badar, kaum muslimin berada di pinggir lembah yang terdekat ke Madinah. Ketika itu baru saja turun hujan, sehingga mereka mempunyai persediaan air minum yang cukup dan situasi tanah yang disiram hujan. Sedang kaum musyrikin berada di ujung lembah yang jauh, yang kering karena tidak mendapatkan air hujan, dan tanah yang diinjak oleh kaum musyrikin adalah tanah yang mengandung debu, sehingga kaki mereka mudah terperosok. Seandainya kaum muslimin mengadakan kesepakatan untuk menentukan waktu pertempuran, niscaya mereka tidak sependapat dalam menentukan waktu pertempuran itu. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan jalannya pertempuran, maka saatnya pun tidak direncanakan oleh kaum muslimin sendiri, apalagi jika melihat jumlah tentara kaum muslimin amat sedikit dibanding dengan jumlah tentara kaum musyrikin, dan persenjataan mereka pun tidak lengkap. Maksud kaum muslimin berperang untuk menguasai kafilah unta yang penuh dengan barang dagangan yang dibawa dari Syam di bawah pimpinan Abu Sufyan. Tindakan ini adalah sebagai balasan atas tindakan orang-orang musyrik yang merampas harta orang-orang muslim yang mereka tinggalkan di Makkah karena hijrah ke Madinah. Semula kaum musyrikin tidak merasa gentar menghadapi kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Tetapi setelah mereka mengetahui posisi dan keadaan mereka, maka mereka merasa gentar menghadapi kaum muslimin. Abu Sufyan sebagai pemimpin kafilah perdagangan kemudian mengirim utusan ke Mekah memberitahu tentang bahaya yang mereka hadapi. Kemudian orang Quraisy dari Makkah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal dengan maksud membantu kafilah Abu Sufyan. Mengetahui kedatangan tentara Quraisy dari Mekah yang cukup besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, mengubah arah dari menghalangi Abu Sufyan menjadi menghadapi tentara Quraisy. Maka terjadilah pertempuran di lembah Badar. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dua pasukan itu tanpa didahului persetujuan dari kedua belah pihak untuk menentukan pertempuran. Allah menghendaki kemenangan kepada kaum muslimin dan menghancurkan kaum musyrikin agar orang-orang yang beriman mencapai kemenangan berdasarkan bukti-bukti yang telah disaksikan dengan nyata sebagai bukti kebenaran Islam dan sebagai bukti
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan janjinya kepada nabinya dan kaum muslimin, sehingga keraguan mereka lenyap dan kemenangan ternyata berada di tangan kaum muslimin. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui segala yang diucapkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, dan pasti akan memberikan balasan pula sesuai dengan apa yang didengar dan diketahuinya. Ya, jadi sekali lagi luar biasa namanya perjuangan ini ya Bu ya. Jadi perjuangan itu butuh pengorbanan ya Bu. Ya, pengorbanan itu ya harta benda termasuk jiwa raga ya Bu, untuk membela yang namanya Islam dan kaum muslimin. Jadi sejarah peperangan di masa lalu ini agar menjadi pelajaran bagi umat sekarang ini. Jadi kalau sekarang kita dalam keadaan aman, dalam keadaan damai, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kedamaian, ketentraman kepada kita kalau kita mau mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan Allah kepada kita, dengan kita senantiasa menjadi pribadi yang soleh dan solihah dan menjadi pribadi yang beriman takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita, keluarga besar kita dan umat ini dari segala macam mara bahaya, dan mudah-mudahan negeri kita ini dijadikan negeri yang aman, negeri yang damai, yaitu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.